Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak cucuku semuanya, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Sekarang yang akan dibaca masih pada surat Al-Baqarah, tapi ini sudah masuk ke juz ketiga. Jadi mulai juz 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum. Minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayinat wa ayatnahu biruhil kudus walau sya'allahu maktatalal ladzina min ba'di ma ja'adhumul bayinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maktatalu walakinnallahu yaf'alu ma yurid. Tilkar rusulu, rasul-rasul itu, nah, utusan Allah itu banyak. Kalau hanya satu tuh rasul, tapi kalau ini banyak tuh rusul. Jadi rasul-rasul, utusan-utusan Allah itu fadolna ba'dahum ala ba'd, sebagian kami lebihkan daripada sebagian yang lain. Jadi banyak-banyak rasul itu, rasul yang banyak itu ada yang dilebihkan ya daripada yang lain itu. Minhum mangkalamallah. Lah kelebihannya diantaranya dari mereka itu ada ya mangkalamallah, ada rasul yang dapat berbicara langsung dengan Allah. Umpamanya contoh konkretnya yaitu Nabi Adam itu dulu pada waktu awal penciptaannya kan diajak bicara kepada Allah, disuruh menyebutkan nama-nama benda kepada para malaikat kan begitu. Jadi itu betul-betul Allah berbicara langsung dengan Adam. Juga Nabi Musa itu juga berbicara langsung dengan Allah. Seperti kalau umatnya minta umpamanya air, lalu Musa berdoa pada Allah, terus diperintahkan pukulkan tongkatmu pada batu lalu keluar air. Banyak contoh-contoh itu yang menjelaskan bahwa Allah itu berbicara langsung dengan Musa. Lalu yang berbicara dengan Allah langsung yaitu termasuk Muhammad. Yang jelas seperti pada waktu peristiwa Isra Mi'raj dan juga itu diperintahkan sholat 5 waktu pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, itu Allah berbicara langsung itu. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah itu lebih meninggikan derajatnya sebagian dari rasul itu daripada yang lain. Nah, untuk menjelaskan bahwa rasul itu memang derajatnya itu tidak sama, ada yang lebih tinggi, yang paling tinggi yaitu Rasulullah. Sebagaimana kalau kita perhatikan pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, itu kan Rasulullah setelah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sholat jadi imam para nabi, lalu Rasulullah kan naik ke langit tingkat 7. Lah pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu ketemu para nabi dan rasul itu, yaitu pada langit pertama Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Adam, lalu tingkat 2 itu bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Isa. Nah, pada langit yang ketiga Rasulullah ketemu dengan Nabi Yusuf, lalu tingkat keempat ketemu dengan Nabi Idris, lalu lalu kelima ketemu Nabi Harun, dan tingkat langit ke tingkat ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, dan yang pada tingkat ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, dengan kedudukan yang seperti ini bisa menggambarkan bahwa dari urutan para rasul-rasul tadi yang lebih tinggi derajatnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Sebab memang Nabi Ibrahim itu menjadi panutannya agama Islam.
yang dianut para rasul-rasul berikutnya itu sampai kepada Muhammad itu, yaitu agama yang lurus, yang hanif, dan Ibrahim itu jauh dari sifat kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim itu merupakan Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Nah, itulah Allah menjelaskan bahwa dari para rasul itu memang derajatnya itu tingkatnya bermacam-macam. Seperti yang saya sebutkan, sebagaimana ada pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu. Wa ataina Isa ibn Maryam, dan telah aku berikan kepada Nabi Isa, anaknya Maryam, anak Isa putra Maryam, yaitu al-bayinat, yaitu tanda bukti kekuasaan Allah yang berupa mukjizat. Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah. Contohnya, umpamanya, dia itu dapat menghidupkan orang sudah mati. Orang mati dihidupkan, bisa hidup betul. Itu ya atas kehendak Allah. Lalu menyembuhkan penyakit, apa itu, kosta, apa itu. Nah, bisa. Dan dia, Nabi Isa itu dapat juga ya membuat burung-burungan, ya seperti burung yang dibuat dari tanah lalu dihembus, lalu ditiup kepada burung itu lalu jadi burung betul dan dapat terbang. Lah, itu Nabi Isa itu diberi mukjizat seperti itu. Maka Allah mengatakan wa ataina Isa ibn Maryam al-bayinat. Aku telah memberikan pada Nabi Isa itu, anak Maryam itu, yaitu tanda bukti kekuasaan Allah yang berupa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa itu. Wayatnahu biruhil kudus, dan Isa itu kami kukuhkan, kami kokohkan ya dengan Ruhul Kudus. Maksudnya bahwa proses kelahiran Isa itu tidak seperti kelahiran manusia pada umumnya karena hasil perkawinan suami istri. Tapi kalau Isa tidak demikian. Maryam itu kan gadis murni, belum kawin, tapi atas kehendak Allah dengan melalui perantaraan Jibril meniupkan ke rahim Maryam, lalu terjadi kehamilan yang akhirnya ya nanti lahir menjadi Isa. Lah, itulah proses kelahiran Isa seperti itu. Maka Allah mengatakan wa ayatnahu biruhul kudus, kami kokohkan, kami kukuhkan ya Nabi Isa itu dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril itu. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'adhumul bayyinat walakin nakhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Nah, walau sya'allah, dan seandainya Allah itu menghendaki, maqtatalal ladzina min ba'dihim, maka tidak akan saling bunuh-membunuh orang-orang setelah para rasul itu. Mimba dimajatahumul bayat, setelah kami datangkan kepada mereka itu tanda bukti, mukjizat tadi. Mestinya setelah ditinggal para rasul itu umatnya tidak akan saling bunuh-membunuh. Nah, walakin ikhtalafu, akan tetapi karena mereka itu saling berselisih satu sama lain. Nah, berselisih satu sama lain. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Maka sebagian dari umat para rasul itu biasanya lalu ada yang iman, lalu ada yang kafir. Nah, karena ya beda pendapat atau bagaimana, akhirnya ada juga yang iman pada rasul, mengikuti ajaran rasul, tapi ada juga yang menentang ajaran rasul. Termasuk sampai sekarang, zamannya Muhammad dulu, pada waktu Muhammad diutus yang pertama kali, itu dicemooh oleh orang-orang kafir. Bahkan ada juga orang yang sudah ngaku iman Islam, tapi ya nyatanya ya kafir juga, mati jadi munafik itu yang mencemooh Muhammad. Nah, jadi setiap rasul itu pengikutnya lalu pecah jadi dua itu. Ada yang iman dan yang kafir. Nah, karena berselisih tadi. Walau sya'allahu maqtatalu, dan kalau Allah itu menghendaki, mereka itu tidak saling membunuh. Tapi karena apa? Karena mereka berselisih, yaitu salahnya sendiri. Akhirnya ya terjadi. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, Allah lalu berbuat sesuai yang dikehendaki. Ya sudah, kalau memang berselisih ya silakan berselisih. Nyatanya sampai sekarang ini kebanyakan orang itu ya berselisih.
termasuk agama masuk dengan agama lain atau orang yang iman dengan orang kafir. Nah kalau sudah begitu ya Allah ya terserahlah. Kalau memang mereka berselisih ya terserah gitu, biarkan saja itu. Padahal kalau Allah mendaki tidak akan saling membunuh, mereka tidak akan berselisih. Tapi nyatanya berselisih sendiri ya sudah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ayyamul la bay'un fihi wala khulatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita ini orang Islam nih sudah beriman, imannya kepada rukun iman yang 6 itu, pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Ya kita harus iman seperti itu. Nah kita disuruh oleh Allah, hei orang yang beriman, anfiku, berinfaklah kamu, menginfakkan sebagian harta yang telah aku berikan kepadamu, yaitu mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah aku berikan kepadamu berupa rezeki, ya infakkan min qabli ayati ayyamul la bai'un fih walakullah, sebelum datang suatu hari. Nah itu maksudnya hari kiamat itu, sebelum datang hari kiamat. Karena apa? Di besok dari kiamat itu la bai'un fihi, tidak ada jual beli sana, tidak ada orang yang cari keuntungan melalui jual beli, ya tidak ada. Kalau di dunia memang banyak orang dapat untung, dapat kaya karena berdagang, berjual beli. Di akhirat tidak ada itu. Walakulatun, di sana juga tidak ada itu persahabatan yang setia, ya tidak ada persahabatan orang satu dengan orang lain yang setia sekali sehingga bisa tolong menolong, bisa membantu, bisa meringankan beban yang lain, tidak bisa, tidak ada sana itu. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada pertolongan syafaat, itu bagi-bagi orang yang kafir, orang yang munafik. Tapi kalau bicara mengenai syafaat, kalau orang-orang iman, orang Islam itu akan mendapat syafaat dari Rasul, termasuk juga dari Al-Quran yang kita baca ini, dan malaikat pun bisa memberi syafaat. Nah kalau orang kafir tidak, orang munafik tidak, jatahnya neraka jahanam mereka itu. Nah sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan yang kekal, tidak ada syafaat, mbok yao, mumpung masih hidup ini kita mencari bekal, yaitu beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, supaya besok kalau di sampai akhirat itu tidak menjagakan atau mengharapkan bantuan orang lain, cukup dengan bekal kita masing-masing, amal yang kita lakukan di dunia yang baik-baik itu, begitu mestinya. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang yang kafir itu ya mereka itu menganiaya diri sendiri. Kenapa? Disuruh iman, disuruh masuk Islam, disuruh amal soleh, disuruh infak, nggak mau mereka itu. Padahal kalau tidak mau mengikuti perintah Allah itu dia akan rugi. Lah karena dia itu tidak mau karena niatnya sendiri, ya sudah, berarti dia itu menganiaya diri sendiri. Orang nanti tahu kalau tidak berislam, tidak beriman, tidak beramal soleh termasuk neraka, kok nekat saja, berarti dia itu menganiaya diri sendiri. Humudz zalimun, mereka itu zalim, menganiaya diri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lah yang saya baca ini namanya ini ayat kursi, ya. Jadi ayat kursi biasa, ini ayat kursi diamalkan orang-orang, ya. Begini, ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang setiap sholat wajib, ya, membaca ini ayat kursi ini akan dijamin oleh Allah masuk surga, dan tidak ada yang bisa menghalangi itu masuk surganya itu kecuali kematian. Nah begini para pemirsa, mari ini ajaran Rasul seperti itu ya, ayat kursi ini kita apalkan, kita mengerti artinya, karena ada jaminan orang yang setiap salat, habis sholat wajib mengamalkan, membaca, menghafal ayat kursi, lah itu dijamin masuk surga, dan tidak ada yang menghalangi kecuali hanya kematian. Lah ini penting sekali ini.
perlu diperhatikan oleh para pemirsa. Apa artinya ini? Mari kita telaah kata per kata, kalimat per kalimat dari ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, ya ini Allah. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang yang iman itu. Allah. La ilaha illa huwa. Dan tidak ada yang pantas disembah kecualinya Dia. Jadi yang pantas disembah, yang boleh disembah itu hanya Allah itu. Orang Islam, orang yang beriman tidak boleh menyembah selain Allah. Allah, ya, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Huwal hayyul qayyum. Dia Allah itu ya maha hidup. Oh, maha hidup. Artinya selalu hidup, tidak pernah mengalami mati. Nah, al hayyul qayyum, maha hidup dan maha mengurusi semua makhluknya. Nah, jadi semua makhluk yang diciptakan Allah itu diurusi semua itu. Ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan tuh dipikirkan semua kebutuhannya. Ya manusia supaya hidup, ya dikasih hidung untuk bernapas setiap hari. Itu sudah kodrat Allah. Orang itu kalau hidup ya bernapas, ya begitu. Coba bayangkan kalau orang yang sakit terganggu pernapasannya itu, mesti harus pakai tabung oksigen itu, mahal sekali itu, sehari paling enggak 50.000 itu, kalau bernapas dengan tabung itu, oksigen itu. Itu Allah yang memikirkan kita itu, diatur ya, kita itu kebutuhan kita sudah dituruti Allah semuanya itu, semuanya jadi turut itu. Itu Allah Al-Qayyum itu. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak dikenai kantuk dan tidur. Nah, jadi Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Tapi kalau kita manusia, hewan, itu ya ada kadang-kala ngantuk terus tidur. Nah, itu apa maksudnya? Bahwa Allah itu selalu waspada, mewaspadai kita semua, umat-umatnya diawasi terus, tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Orang tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, kalau manusia ya sudah. Orang yang namanya menjaga keamanan malam mesti menjaga jangan sampai ada ya orang jahat, ya tidur juga penjaganya itu. Tapi Allah yang menjaga alam seisinya dan semua makhluknya, semua umatnya itu diawasi semua. Allah tidak pernah tidur itu, tidak ngantuk. Gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah, kepunyaan Allah itu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya sama saja. Yang di langit ada bulan, ada bintang, ada matahari, macam-macam. Ya, kalau di bumi ya ada ya buminya sendiri ini, ada semua tumbuh-tumbuhan, ya semua ya sudah apa yang ada di bumi ini itu milik Allah semuanya itu. Tapi oleh Allah ini diberikan kemanfaatannya kepada manusia. Manusia supaya di bumi itu memanfaatkan untuk kepentingan hidupnya di bumi ini. Mestinya dengan catatan kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk Allah diberi kesempatan hidup di bumi, ya disuruh menikmati bumi seisinya ini. Mestinya kita harus ya balas jasa lah kepada Allah. Mau menyembah, mau bersyukur, ya beribadah pada Allah begitu. Kalau ada orang sudah merasa hidup di bumi kok tidak merasa kalau diberi kemuliaan atau diberi kenikmatan dari Allah, ya itu keterlaluan itu. Manusia itu tidak gunakan pikiran, padahal semua manusia dikasih pikiran. Nah, pikiran tidak dipakai itu. Lahu ma fis samawati wa ma ard. Dan dialah yang memiliki apa yang ada di langit, ada di bumi itu. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali yang diizini Allah. Lah yang diizini memberi syafaat besok di akhirat ya Rasulullah. Ya Al-Quran, ya malaikat. Nah, itu diirini besok. Jadi Rasulullah nanti akan memberikan syafaat pada kita. Termasuk orang yang banyak membaca sholawat. Lah itu, orang yang membaca sholawat itu besok ya dapat syafaat dari Rasulullah. Ya, tapi amalannya ya jangan hanya sholawat saja, ya harus Al-Quran ini semua dibaca, ditahu isinya, diamalkan. Itu hanya sebagian saja isi Al-Quran, bahwa kita ya disuruh membaca sholawat untuk Rasul, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya begitu. Jadi
besok di akhirat tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali illa bi'idni, kecuali orang yang diberi izin. Nah, hanya yang diizini oleh Allah, yang diizini ya hanya Rasulullah, termasuk Al-Quran ini dan malaikat. Nah, oleh karena itu mari kita tadi diperintahkan banyak baca, banyak sholawat. Orang yang banyak sholawat besok di akhirat dekat dengan Rasulullah itu. Tapi kalau orang yang tidak baca sholawat, apalagi kalau nama Rasulullah disebut kok diam saja, tidak membalas, nah, diam saja. Nah, orang itu oleh Rasulullah disebut sebagai orang yang paling bakhil di dunia. Wah, sudah. Hanya menyambut Allahumma sholli ala Muhammad tidak mau. Itu ya orang yang paling bakhil itu di dunia itu. Mari kita amalkan itu. Bahwa kita juga harus selalu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nanti manfaatnya besok di akhirat. Orang yang banyak sholawat itu mendapat syafaat dari Rasulullah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Allah mengetahui apa yang ada di depannya dan apa yang di belakang mereka. Maksudnya apa? Allah itu mengetahui peristiwa apapun yang akan kita hadapi, ya. Sejak sekarang sampai besok, sampai hidup kita di dunia selesai lalu mati sampai menjadi akhirat. Allah itu mengetahui semua itu, apa yang akan terjadi itu. Dan apapun yang terjadi di belakang kita, yang dulu-dulu, yang sudah lalu-lalu itu, ya, sejak Nabi Adam sampai ke sini apa peristiwa yang terjadi, lalu bagaimana, itu Allah tahu semuanya itu, tahu ceritanya semua itu. Makanya ya'lamu, Allah itu mengetahui ma baina aydihim, apa saja yang di depan mereka dan apa saja di belakang mereka. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan tidak ada yang dapat mengetahui atau dapat menguasai ilmu Allah sedikit pun kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi banyak orang pintar, banyak profesor, banyak dokter, banyak ilmu, itu hanya sedikit sekali itu dari ilmu Allah yang diberikan. Ilmu yang belum diberikan kepada orang-orang masih banyak sekali. Nah, jadi kalau ada orang pintar seperti itu, ya profesor dan sebagainya itu, jangan mengandalkan keprofesorannya, tapi lupa pada Allah, lupa beribadah pada Allah. Jangan begitu. Para pemirsa yang seperti itu kedudukannya, termasuk orang yang pandai-pandai seperti itu ilmu yang dimilikinya itu hanya sebagian kecil daripada ilmu Allah. Ilmu Allah itu banyak sekali. Nah, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua itu ya hanya sebagian saja ilmu Allah. Hanya sebagian saja. Illa bima syaa', ya, hanya kecuali hanya apa yang telah dikehendaki Allah diberikan pada kita itu. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Dan luasnya kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi Allah itu menguasai itu. Apa-apa yang di langit, keadaan yang di langit, apa yang di bumi, ya semua itu yang menguasai Allah. Yang di dunia yang akan mati, ya yang kuasa matikan ya Allah. Tinggal perintah malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, sudah. Ada bayi lahir, yaitu atas kehendak Allah. Itu semua atas kehendak Allah itu. Atas kekuasaan Allah, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kekuasaan Allah itu meliputi ya apa saja yang ada di langit dan di bumi. La ya'uduhu hifdzuhuma. Dan Allah itu tadi kan dikatakan Allah itu yang memiliki langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Nah, Allah itu tidak keberatan sedikit pun itu untuk menjaga ya bumi ini. Ya, menjaga dalam arti yang mengatur ya supaya tidak ya hancur sebelum kiamat nanti, ya begitu. Cuma itu ya Allah itu yang menjaganya. Jadi Allah tidak punya rasa keberatan sedikit pun ini menjaga, mengawasi bumi dan langit seisinya itu. Wa huwal aliyul adzim, dan Allah itu yang maha tinggi dan maha agung. Allah maha tinggi, tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Allah. Lah begitu. Allah itu seperti itu. Dan ajarannya pun ajaran
Islam, al-Islam, nah, ajaran Islam, agama Islam, al-Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Ajaran agama Islam itu tinggi, paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari ajaran agama Islam itu. Jadi kita tidak salah ini sudah mengikuti agama Islam itu, karena memang agama Islam itu ya agama yang paling derajatnya paling tinggi, mutunya paling tinggi di hadapan Allah. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam, agama Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam itu. Alhamdulillah kita syukuri, kita ini jadi orang Islam. Jadi dalam posisi sebelumnya kita itu derajatnya paling tinggi. Itu. La ikraha fiddin. Nah ini, tidak ada paksaan di dalam agama Islam itu. Artinya apa? Islam diciptakan oleh Allah itu tidak memaksa orang-orang disuruh masuk Islam. Tidak. Allah tidak begitu. Pokoknya Allah menciptakan agama Islam. Manusia ikut silahkan, tidak ya silahkan, terserah. Tapi harus tahu konsekuensinya gitu loh. Yang masuk Islam itu berarti akan selamat. Nah, Islam itu kan artinya selamat. Selamat dunia dan akhirat. Kalau tidak masuk Islam ya sudah silahkan, boleh-boleh saja kamu nggak ikut. Ada yang setiap hari mencerca, ya, menjelek-jelekan Islam dan orang Islam, ya silakan saja, wong tidak ada paksaan kok, silakan. Tapi ingat, yang tidak berislam itu tahu sendiri risikonya besok di akhirat. Sebab Allah juga berfirman, Inna dina indallahi Islam, loh itu agama di sisi Allah itu ya agama Islam itu. Makanya kita yang beragama Islam harus berbangga diri, alhamdulillah kita kok sudah jadi orang Islam, begitu mestinya. Jadi tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam itu. Jadi Islam diadakan oleh Allah, terserah diikuti apa tidak oleh manusia itu terserah gitu. Qad bayyana rusdu minal ghayyi. Sungguh sudah jelas itu. Mana yang benar dan mana yang sesat. Nah, yang benar yaitu yang betul-betul mengikuti ajaran Allah yang disampaikan dari Muhammad yang berupa Al-Quran dan hadis itu yang kita ikuti itu benar, pasti benar. La raiba fihi hudalil muttaqin, tidak ada ragu-ragu sekali sedikit pun bagi orang yang bertakwa. Kita harus mantapi itu. Sudah jelas. Lah karena sudah jelas, tidak perlu maksa-maksa orang masuk Islam, terserah. Udah jelas kok. Udah jelas benarnya kok. Silakan. Tidak usah disuruh-suruh. Ya, dakwah itu hanya ikhtiar saja. Umat Islam memang diperintahkan untuk dakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam. Bali'u ani walau ayah, sampaikan pada orang lain, walaupun hanya satu ayat. Dakwahkan pada orang lain. Ada perintah itu ya dakwah. Seperti ini ya dakwah ini. Baca Al-Quran bersama-sama ini dakwah juga. Yang mau silakan, yang tidak mau tidak apa-apa kok. Tidak paksaan kok. Karena Allah sudah menjelaskan. Sungguh telah jelas mana yang benar dan mana yang sesat. Yang sesat ya yang tidak mengikuti ajaran Islam itu sesat itu. Fama yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam bisama laha wallahu sami'un alim. Lah ini mari kita telaah bersama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, barang siapa yang tidak percaya pada tauhid dan percaya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwati, sungguh dia itu telah berpegang teguh pada buhul tali ya yang kuat. Artinya apa? Orang yang tidak percaya kepada tauhid. Tauhid itu gampangnya saja ya semua apa saja ya yang mengikuti jalur setan. Ya, kalau pemimpin ya, kalau pemimpinnya kok dia ngikuti setan, tidak ngikuti ajaran agama Islam, musuh agama Islam, ya itu bisa jadi itu tauhid juga itu. Pada dasarnya tauhid itu, setan dengan bentuk perwujudannya bermacam-macam. Ada ideologi bisa saja tauhid. Umpamanya ideologi komunis, ateis, ideologi yang menyatakan bahwa tidak percaya ada Tuhan.
Ya, itu yang dianut oleh kaum komunis itu. Itu mereka itu tauhid. Kalau mereka mengikuti ajaran komunis, ateis, tidak percaya Tuhan, lah itu kan namanya ya melawan Allah. Ya itu tauhid. Lah orang yang ikuti seperti itu, lah itu risikonya berat. Itu termasuk orang kafir gitu. Nah, maka Allah mengatakan, yang dikatakan, maka barang siapa yang mengkafiri, tidak percaya kepada tauhid, lah tauhid tadi itu seperti itu. Orang yang tidak percaya kepada yang macam-macam yang dinamakan tauhid tadi, yang sumbernya itu setan tadi, itu orang itu berarti sudah berpegang teguh pada bukul yang kuat, bukul tali yang kuat. Ya, itu begitu loh. Maksudnya tali yang kuat itu seperti apa tuh tampar itu, apa itu tampar itu bahasa Indonesia apa itu, tali itu yang besar itu yang dipelintir, yang ya dipelintir dari serat nanas itu kuat sekali, itu sudah dibundeli begitu, sudah ganduli begitu, wah sudah mbak ini masukkan sumur lalu kita bergandulan untuk apa ke dalam sumur itu tidak akan putus. Nah jadi orang yang sudah tidak percaya pada Allah itu dan iman pada Allah berarti dia itu sudah mengikuti ajaran yang kuat. Dan ajaran itu tidak akan putus dan tidak tidak akan putus dan mencelakakan orang itu. Yaitu apa? Iman, yaitu ajaran agama Islam yang mengajarkan iman dan Islam itu. Orang yang sudah berpegang agama Allah yang mengajarkan iman dan Islam itulah dia itu sudah berpegangan tali yang teguh, yang kuat, yang tidak akan putus. Artinya orang yang iman, orang Islam mengikuti Al-Quran itu sudah dijamin Allah, dia sudah berpegangan ya bundelan yang kuat dan tidak putus. Artinya apa? Nanti bisa mengantarkan mereka selamat sejak di dunia sampai di akhirat itu. Itu syaratnya harus tidak percaya pada tauhid itu. Jangan ikuti orang-orang yang tidak beriman pada Allah itu tauhid. Ajaran tauhid itu ateisme itu. Ajaran yang tidak mengaku adanya Tuhan. Dunia itu yang menciptakan Tuhan, mereka hidup di dunia ini, yaitu tanah buminya Allah, kok tidak percaya padanya Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mendengar apa saja ucapan orang-orang yang pengikut tauhid tadi. Dan tahu apa liku-likunya yang ada pada diri yang dianggap sebagai tauhid tadi. Kalau manusia tauhid itu zaman dulu Fir'aun itu. Fir'aun, Raja Namrud itu ngaku Tuhan mereka itu. Fir'aun itu ngaku Tuhan, Namrud juga ngaku Tuhan sebagai Tuhan. Nah itu ya jelas tauhid, penganut-penganut seperti itu. Nah kalau sekarang kelasnya bukan yang seperti kelasnya Fir'aun dan kelasnya Namrud, ya orang-orang yang ngaku penggede punya bola banyak, dia diikuti, ajarannya diikuti, nah mereka tidak ikuti Al-Quran, ya bisa-bisa itu termasuk tauhid, caranya begitu. Allahu waliyul ladzina amanu. Loh, Allah itu sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan kata lain Allah itu melindungi terhadap orang-orang yang beriman itu. Dengan kata lain lagi, orang yang tidak beriman dalam posisi tidak dapat perlindungan dari Allah, begitu kan? Berdasar ayat itu kan begitu. Makanya Allah itu pelindung bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan ke terang, ke petunjuk. Ya, jadi orang yang belum Islam, ya entah kafir, entah munafik, entah yang tidak mengenal Tuhan, lalu masuk Islam, gitu. Itu berarti ini orang itu sudah dikeluarkan Allah dari gelap ke terang. Soalnya apa? Pada waktu tidak ikut Islam itu dia gelap itu, tidak tahu aturan agama, hidup semaunya, semau gue, sudah tidak ada ya yang harus diikuti, pokoknya semau gue, ya tidak kenal haram, tidak kenal halal, baik buruk nggak tahu. Nah setelah masuk Islam dengan ajaran Islam dan Al-Quran diberitahu itu, oh itu tidak boleh, itu boleh. Nah begitu. Nah berarti mereka yang sudah masuk Islam itu dia dikeluarkan Allah dari kegelapan tadi, sikap kekafiran yang tidak mau iman pada Allah, tidak percaya pada Allah, pada Rasul dan kitab dan seterusnya itu ilanur kepada
suasana yang terang. Terang dalam arti tahu aturan dalam hidup ini, yaitu mengikuti Al-Quran. Nah, ajaran Al-Quran itu loh sebagai petunjuk yang akan memberi penerangan kepada orang yang tadinya gelap, yang belum Islam tadi. Setelah masuk Islam, lalu dia itu dapat petunjuk dan dia dapat penerangan. Nah, sekarang sebaliknya, ayo kita perhatikan. Walladzina kafaru. Nah, orang-orang yang kafir, ingat itu. Introspeksi. Yang merasa belum iman, belum Islam, ya, tidak percaya Al-Quran, hidupnya semau gue, itu orang kafir loh. Itu Allah katakan, lah orang yang macam itu, ya, orang macam itu dan orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, pelindung mereka itu taghut, yaitu segala sesuatu yang jauh dari ajaran Islam tadi. Pada dasarnya setan, ajaran setan, manut ajaran setan yang serba tidak mau keimanan, tidak mau keislaman, tidak mau belajar Al-Quran, menjauh Al-Quran, memusuhi Al-Quran, itu ajaran setan. Ya termasuk tadi ajaran komunisme, ateisme, dan ajaran yang lain-lain yang tidak mau dengan ajaran Islam, yang memusuhi ajaran Islam, itu semuanya itu paham taghut. Nah, orang semacam itu, nah, orang mengikuti taghut itu, mereka itu berarti, ya, orang kafir itu adalah pengikutnya taghut. Padahal taghut itu apa? Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Taghut itu justru mengeluarkan orang-orang itu dari terang ke gelap. Artinya orang Islam, ya, kalau mau ikut agama lain, pindah ke agama alim, sama saja dia itu pindah dari terang ke gelap. Berarti mereka itu dikeluarkan oleh taghut ke gelap dari terang. Ya. Ini ingat-ingat, ini orang Islam yang ada yang pindah agama, ya toh? Udah Islam sudah benar, sudah terang, kok mau diajak-ajak ke gelap? Berarti itu ngikuti taghut, ibolonya setan. Nah gitu. Ya kita yang tahu kita di sendiri, ya. Para pemirsa sendiri yang tahu, aku ini kafir apa mukmin, aku ini penganut taghut apa aku ini yang kufur pada taghut tapi iman pada Allah. Yang tahu para pemirsa sendiri. Melalui pengajian ini hanya diingatkan loh, Allah tuh bersabda berfirman seperti itu loh. Mari kita rasakan itu. Apa konsekuensinya kalau mengikuti taghut yang mengeluarkan dia dari terang ke gelap itu, ya toh? Ya, jadi orang kafir itu pelindungnya yaitu taghut. Ya, taghut itu yang mengeluarkan mereka itu dari terang ke gelap, dari keluar dari Islam kok keluar ke agama lain. Itu sama saja itu pengikut taghut. Apa ancamannya? Ulaika askabunar. Mereka itu semuanya adalah penghuni neraka. Oh, ingat itu. Jadi siapapun harus tahu makna taghut itu. Pokoknya semua ajaran yang sumbernya ajaran setan tadi, yang isinya menentang ajaran Islam, tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasul, tidak percaya pada Al-Quran, amalannya menentang itu semua. Nah itu namanya orang pengikut taghut seperti itu. Ancamannya ya itu tadi, ulaika askabunar, bagi mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu kekal abadi di neraka. Naudzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia itu jangan termasuk pengikut-pengikut taghut, sebab apa taghut itu akan mengarahkan Anda diajak ke gelap-gelap yang tidak mau ajaran agama Islam. Itu akhirnya nanti sudah dijamin Allah masuk dalam neraka jahanam. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ati biha minal maghrib fabuhita lilladzi kafaru wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Nah, mari kita perhatikan ayat berikutnya ini. Bisa ada kaitannya dengan yang di atas tadi itu. Alam taro, apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan? Ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih. Memperhatikan apa? Orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya. Loh, Ibrahim itu kan pengikut agama tauhid, ya. Jadi
Rasul yang paling tinggi derajatnya ya Ibrahim itu. Dia ngajarkan ajaran Islam yang hanya bertuhan satu, yang lurus, tidak mensekutukan Allah sedikit, tidak termasuk musyrik sedikit pun, itu Ibrahim. Nah dia mengatakan Tuhanku Allah itu mestinya. Nah, tapi ada orang yang mendebat Ibrahim. Tuhanmu Allah itu siapa? Di mana Tuhanmu itu? Maka Allah bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan Muhammad, orang yang mendebat Ibrahim fi Rabbi tentang Tuhannya? An atahullahul mulka. Lah orang itu justru orang itu diberi kekuasaan, yaitu sebagai raja, penguasa. Lah yang mendebat Ibrahim itu ya justru orang yang diberi kekuasaan oleh Allah, yaitu raja. Wujudnya itu Naja Namrud. Nah, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, tak pakai contoh Fir'aun dan Namrud gitu tadi. Ini termasuk orang-orang yang ya tauhid itu, mengajak orang ke gelap kok. Nah ini menceritakan itu, menceritakan ya Namrud itu mendebat Ibrahim tentang Tuhan Allah itu, begitu kan? Justru dia Allah diberi kekuasaan jadi raja loh itu Namrud itu, tapi mendebat Allah. Nah, ketika itqala Ibrahim, ketika berkata Ibrahim, Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Wah, Tuhanku itu ya Namrud, yaitu Allah. Allah itu yang mempunyai zat yang menghidupkan. Tuhan sendiri itu ya hidup dan menghidupkan dan mematikan. Itu Allah saya. Tuhan saya yaitu yang bisa mematikan dan menghidupi orang. Nah, yang menghidupkan orang dan mematikan orang. Nah, Namrud dengan sombongnya menjawab, oh Tuhanmu itu yang membuat orang itu bisa hidup dan mati toh. Dia menjawab itu. Qala ana ukhti wa umit. Wah, Namrud ngomong, ya aku ini ya juga bisa saja menghidupkan dan mematikan orang. Sama dengan Tuhanmu kan, oh saya juga Tuhan kok. Jadi kamu Tuhanmu bisa menghidupkan, bisa matikan, aku juga bisa itu. Aku menghidupkan dan mematikan. Lah setelah Ibrahim dijawab begitu, ya lalu dia menjawab juga. Qala Ibrahim, maka berkatalah Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wah, di samping Tuhanku tadi yang bisa menghidupkan dan mematikan, Ibrahim menjelaskan lagi, sesungguhnya Allah Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari di sebelah barat. Nah, jadi bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tuhanku itu yang bisa menerbitkan terbit matahari dari timur dan tenggelam di barat. Itu Tuhanku, Allah. Nah, kecuali kalau sudah di dekat hari akhir itu memang itu matahari itu akan diterbitkan dari barat, tenggelam dari timur, itu udah alamat kiamat besok itu. Ya kita harus percaya saja gitu. Lalu apa selanjutnya itu? Setelah Ibrahim mengatakan begitu bahwa Tuhanku yaitu yang apa menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam di barat. Fa'ti biha minal maghribi. Nah, kalau begitu Namrud, sekarang datangkanlah, terbitkanlah matahari itu dari barat. Ya, bagaimana? Tuhanmu bisa enggak? Nah, Tuhanku jelas menerbitkan dari timur, menenggelamkan dari di barat. Lah sekarang Tuhanmu, ayo Namrud, suruh tuh, kamu suruh itu menerbitkan matahari dari barat. Loh, gimana? Bisa enggak kamu, Namrud? Jangan sombong kamu. Apa yang tadi? Fabuhitalladzi kafaru, maka diam ya, diam termangu-mangu, termenung-menung, diam dengan kebingungan orang yang kafir tadi. Yang kafir ya Namrud tadi itu, yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya tadi. Lalu Namrud jadinya apa? Ya diam kebingungan, diam termenung, wah pokoknya bingung. Loh gimana ya? Apa aku bisa ya menerbitkan matahari dari barat? Ya coba besok bagi. Loh, kok yang terbit dari timur? Ah, berarti kamu tidak bisa kan? Begitu. Lipuk itu. Namrud jadinya. Tidak bisa beralasan lagi. Diam, maka fabuhitalladzi kafaru, mereka itu diam, kebingungan, tidak bisa. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Sehingga Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Ya termasuk tadi Namrud itu, Raja Namrud itu, dia itu termasuk orang yang zalim, menganiaya diri sendiri, kok ngaku jadi Tuhan, bisa mateni orang. Lah tadi ceritanya
pada waktu Namrud mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan matikan orang, itu ceritanya begini. Lalu Namrud memanggil 2 orang tahanan yang sudah divonis hukum mati, ya ta? Lalu setelah begitu, 1 dibunuh. Nah, saya kan dia bisa mematikan toh. Ini kan tidak saya bunuh, kan hidup toh. Berarti saya bisa menghidupkan dia, ya, ya, dan matikan dia. Loh, itu lain dengan cara menghidupkan dan matikan Allah, tidak begitu. Tapi kan kalau Namrud kan hanya sekedar orang dihukum mati, 1 dibunuh, 1 tidak. Itu tidak berarti menghidupi dan menghidupkan dan matikan. Nah, itu saking gebleknya dia seperti itu, merasa dia itu sudah bisa menandingi Allah, bisa menghidupkan dan mematikan orang. Padahal tidak begitu kan maksudnya tadi. Nah, begitu. Jadi Allah tidak akan, wallah la yahdil qaumal zalimin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, termasuk Namrud, Raja Namrud tadi. Malah menentang Allah. Au kalladzi marra ala qaryatin wa ya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yauman au ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah fangdur ila kimarika walinaj'alaka ayatan linnas wangdur ilal idami kaifa nunsizuha tsumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini cerita lain ini. Cerita lain ya, ada menceritakan ya seorang yang agak bagaimana lah ragu-ragu imannya kepada Allah itu begini. Atau kamu juga tidak memperhatikan, Muhammad. Jadi kamu ditanya, apa kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim dan Tuhannya? Nah sekarang, atau kamu juga tidak memperhatikan, Muhammad, orang yang alladzi marra ala qaryatin, orang yang melewati suatu negeri, waya qawiyatun ala urusya, di mana negeri itu hancur, ya, di mana temboknya itu malah menjatuhi atap. Jadi rumah-rumah atapnya amblek lalu dibrui sama temboknya begitu loh keadaannya itu. Nah rumah seperti itu. Desa yang dilewati keadaan seperti itu. Ya entah guncangan bumi, entah bagaimana, atau angin kencang, nyatanya begitu. Atapnya amblek lalu temboknya baru amblek menutupi atapnya itu. Nah, maka dikatakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urusya. Nah, atau kamu apakah tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri di mana negerinya itu dalam keadaan ya hancur, ya atap-atap rumahnya sudah roboh, jatuh ke bawah lalu dijatuhi oleh tembok-temboknya itu. Lalu orang yang lewat tadi qala sambil merenungi itu lalu berkata, qala anna yuhyi hadhillahul ba'da mautiha. Wah, bagaimana Allah bisa menghidupkan keadaan kota seperti ini, keadaan kampung seperti ini, ya, seperti sesudah matinya. Nah, jadi keadaan negeri yang sudah hancur seperti itu, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali, loh gitu loh maksudnya, supaya hidup seperti kemarin itu, rumahnya ya berdiri semuanya, orang hidup semua, begitu. Bagaimana Allah bisa begitu? Nah, itu kan pertanyaan hati kecil yang agak ya dengan Allah agak menantang atau agak menyombongkan diri. Apa yang terjadi? Fa'amatahullahu mi'ata amin. Loh, kemudian orang itu dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Wah, lama sekali 100 tahun. Dimatikan 100 tahun. Tsumma ba'athahu, tapi setelah dimatikan 100 tahun, tsumma ba'athahu, kemudian dihidupkan kembali. Loh, Allah memiliki kekuasaan seperti itu. Seorang sudah mati dimatikan 100 tahun kok dihidupkan kembali. Lalu Allah ya berfirman kepada dia itu, qala, berkatalah Allah, kamu labista, sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Padahal tadi sudah 100 tahun kan? Allah mengatakan sudah dimatikan 100 tahun dan dihidupkan. Setelah hidup dikatakan, kamu qala labistu yauman au ba'da yaumun. Aku tinggal di sini hanya sehari atau ya setengah hari lah. Qala
Bal labista mi'ata amin. Kamu di sini sudah 100 tahun lamanya. Loh, sesuai dengan perintah Allah tadi di atas tadi bahwa dia dimatikan 100 tahun. Nah, ini Allah mengatakan, kamu sekarang di sini tinggal di sini sudah 100 tahun. Coba apa buktinya? Fangdur ila ta'amika wasyarabika lam yatasannah. Perhatikan itu. Makananmu dan minumanmu tidak berubah sama sekali. Loh, ini mau apa? Mau menunjukkan ya kekuasaan Allah. Sudah 100 tahun kok makanannya tetap ya, minumannya tetap tidak berubah. Loh, kan menurut logika pikiran orang tidak mungkin ya. Makanan kok, makanan kita itu paling banter seminggu aja busuk semua kok. Kalau modelnya Allah makanan yang dibawa tadi dikasih enak saja, masih biasa saja sampai 100 tahun. Nah, dikatakan pada dia tadi, coba lihat tuh, makananmu dan minumnya itu, udah 100 tahun tidak berubah itu. Wangdur ila khimarika, coba lihat, kamu dulu kan naik toh, khimar toh, udah kecil itu toh, itu sudah jadi tulang belulang. Dan sudah tidak berupa jangkong, kerangka itu sudah berserakan. Sudah jadi tulang belulang yang berserakan. Coba perhatikan itu. Walinas alaka ayat alinas, dan peristiwa kamu yang seperti ini, ya, kamu seolah-olah tidak percaya kekuasaan kami. Aku bisa mengembalikan keadaan negeri seperti semula, malah kamu minta saya suruh mengembalikan lagi seperti semula. Nah, kamu tak matikan kan? Nah, dengan peristiwa matimu dan tak hidupkan itu, ya, ayat alinas sebagai tanda bukti kekuasaan Allah pada manusia, supaya manusia ngerti loh, Allah itu Maha Kuasa, berbuat seperti peristiwa ini. Wangdur ilal idomi kaifa nunsiyuha tsumma naksuha lahma. Coba perhatikan juga itu. Orang ya habis tak matikan tak hidupkan tadi. Lihat itu tulang-tulang daripada khimarmu itu. Nah, sudah berserakan seperti itu. Kaifatun sijuha. Bagaimana kami bisa menyusunnya kembali? Nah, bagaimana? Wangdur ilal idom, dan lihatlah kepada tulang-tulang itu. Bagaimana kami menyusun kembali? Nah, itu peristiwanya begini. Khimar sudah jadi ya tulang belulang yang berserakan kena angin. Lah, dalam rangka mau mengembalikan supaya jadi hidup lagi, yaitu caranya Allah itu. Ada angin yang datang, ya, lalu mengenai tulang belulang itu, sehingga dari sedikit tulang belulang itu akhirnya kembali pada tempatnya masing-masing, lalu jadi kerangka. Nah, sudah jadi kerangka. Jadi kerangka khimar tadi. Tapi belum ada kulitnya, belum ada dagingnya. Lalu Allah mengatakan, tsumma naksuha lahman. Kemudian kami tutup kembali dengan daging. Lalu akhirnya hidup lagi itu. Ya, kerangka dikasih daging, kasih kulit, lah hidup lagi. Nah, orang tadi yang mati tadi tahu dia itu. Falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas bagi mereka, dia tahu itu. Jadi pada waktu dia dihidupkan tadi, nah pokoknya terus Allah juga itu tadi akhirnya menghidupkan kerangka khimar yang sudah berserakan tadi. Lah setelah tahu seperti itu, loh Allah Pak ya betul-betul hebat ya. Khimarku yang sudah mati saja sudah bisa begitu, bisa hidup lagi. Nah, baru dia sadar. Qala, dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh aku mengetahui bahwa Allah itu terhadap segala sesuatu Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa ya kemarin merobohkan semua kampung itu ya toh, ya atapnya amblek, dijatuhi oleh tembok-tembok itu, lalu dia maido sama Allah, lalu dimatikan, lalu terjadi peristiwa ini. Oh iya ya, saya dimatikan, saya merasanya 1,5 hari, tahu-tahu katanya sudah 100 tahun. Nah, lalu dikatakan, loh, minuman dan makanannya kok tidak berubah. Tapi khimarku sudah hancur lebur menjadi kerangka yang berserakan tadi. Loh, saya lihat sendiri, loh, Allah caranya mengembalikan apa itu loh. Ada angin kok lalu kerangka-kerangka yang sudah berserakan kumpul kembali lalu jadi kerangka khimar yang benar. Tahu dia itu, melihat seperti itu. Tahu loh kok bisa begitu ya.
kok bisa begitu? Sudah berseraan kok bisa kembali sendiri seperti itu? Padahal itu atas kehendak Allah itu. Kemudian malah dikasih kulit daging sekali. Kok sudah hidup lagi? Nah, baru dia mengatakan, falamma tabayyana lahum, maka telah jelas bagi mereka. Lalu dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Sungguh aku sekarang tahu betul. Aku percaya, iman betul bahwa Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Begitulah. Ya, begitulah. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa nuzil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin litatma'inna qalbi. Qala faqut arbatan minat thairi fasurhuna ilaika tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an tsumma ta'uhunna yatinaka sa'ya wa alam anallaha azizun hakim. Nah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, beritahukanlah kepada kami bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu. Waduh, Ibrahim agak gimana ini menantang pada Allah supaya diberitahu bagaimana caranya menghidupkan orang mati itu. Qala, maka Allah menjawab, awalam tu'min. Duh, Ibrahim, apa kamu belum iman toh ya? Saya kuasa segala kuasa. Tadi kan kuasa atas segala sesuatu. Kok kamu tanya seperti itu? Qala bala. Ibrahim jawab, tidak, saya tidak, masalahnya bukan masalah tidak iman begitu. Saya sudah iman. Walakin lihat ma'ina. Ini hanya sekedar untuk apa? Supaya hati saya itu tenang. Nah, walakin lihat ma'ina qalbi, supaya hati saya menjadi tenang. Oh, betul Allah itu Maha Kuasa menghidupkan seperti itu ya. Tambah keimanan saya, supaya itu saya tambah keimanan saya. Lalu Allah menjawab, qala fakut arba'ata minat thairi. Allah berfirman, hei Ibrahim, ambil kamu 4 burung. Ayo, ambil 4 burung situ. Tangkap 4 burung itu. Fasurhuna ilaika. Kemudian burung yang 4 kamu ikat dan kamu potong, kamu sembelih. Nah, sudah. Perintahnya begitu. Cari burung 4, suruh ngikat, lalu dipotong lehernya, disembelih. Setelah semua selesai disembelih, tumas ala kulli jabalin minhuna juz'an. Nah, kalau sudah, ayo dilepas itu, dibagi-bagi daging yang burung yang 4 itu. Lalu kamu bagi 4, lalu taruh di tempat-tempat gunung-gunung itu. Ya, di 4 gunung itu ya, di 4 gunung itu. Kamu taruh sana itu. Sudah kamu potong-potong kepalanya, dipotong suwiwinya, kakinya, lepas taruh sana 4 gunung itu. Taruh sana. Tsumma ala kulli jabalin minhuna juz'an. Taruhlah itu daging-daging itu pada 4 gunung tadi itu sebagian-sebagian. Tsumma ta'uhunna. Kemudian panggil mereka itu. Hei burung-burung, balik sini. Kembali pada saya. Kamu ngomong begitu. Ya'tinaka saya. Mereka akan datang dengan segera. Itu betul, Ibrahim. Lakukan itu. Wah, betul. Setelah dipanggil, daging yang berserakan tadi akhirnya ya terkembali kepada bagian masing-masing dari burung sendiri, dari burung kembali seperti tadi itu. Wa'lam anallahu azizun hakim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Lah itulah para pemirsa cerita dari Allah tentang keadaan Ibrahim yang setengahnya kurang percaya bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, itu sebagai pelajaran bagi kita, menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa dalam segala hal, sehingga kita itu iman kepada Allah SWT dengan semantap-mantapnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.